teman-teman. Ini tanggal 26 Juni 2021 dan aku dinyatakan positif COVID, tapi baru tes swab antigen, cuman gak tahu ini antara akurat atau enggak, soalnya aku belum PCR. Hari Rabu kemarin itu aku udah sakit, udah ngedrop, cuman sakitnya itu pusing berputar ya, cuman gak tahu ternyata memang aku ada pilek, tapi emang kagak ada apa ya, maksudnya badannya panas di belakang, seluruh badan tuh panas semua. Terus setelah itu kepala di sebelah sini yang sakit setengah, jadi kayak migrain. Dan terus kalau keluar dari kasur itu pasti kayak bergoyang. Habis itu pilek, dan keluarga aku juga bakalan dites. Gak usah sesak napas banget guys, ini baru pertama kali aku ngerasain telepon. Sebelumnya emang udah ngerasa ya, aduh pasti kena nih, soalnya kayak ada rasa gimana gitu, tapi gak apa-apa, kita harus survive, kita harus semangat. Mungkin teman-teman kita yang lagi covid juga harus tetap semangat di luar sana, harus tetap pakai masker, harus tetap cuci tangan, rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, hindarin perkumpulan gitu loh. Gak tau, aku heran padahal aku jarang ya keluar ya, tapi kenapa bisa kena gitu. Gak tahu. Gak tau juga sih ini dari kapan, gak tahu. Cuman yang aku tahu, gak tahu ini nular dari siapa, atau mungkin kayak karena varian baru ya, varian itu aduh kata itu ganas dan bikin cepet terserang. Cuman kita harus berpikir positif, kita harus rajin makan. Jadi aku tuh udah disiapin makanan oleh mama aku. Jadi ini sop haram. Hah? Ya. Next, habis itu kita sudah dibeliin beberapa pisang. Terus aku udah nggak beliin sih, jadi itu aku disuruh ngabisin madu nih. Madu ini nih yang ada di sini nih, di sebelah remote AC. Nah itu, jadi madunya sedikit lagi ya. Jadi sebelumnya aku juga udah minum kelapa dan racikan yang katanya bisa menyembuhkan penyakit ini. Kita harus nikmati proses dan kita makan guys. Mamaku jadi rajin banget ngasih makanan ke atas. Enggak sih, ini dari hari Rabu sih, jadi rajin banget ngasih air panas, susu panas, semua serba panas, sampai gak tahu sih, aku bingung sebenarnya pakai, kalau covid itu pakai bajunya tebel-tebel apa yang malah harus ini, gak, tapi tetap pasti dimatiin ya guys, sampai itu aku pasti pas kecil ya. Kedengaran gak suaranya ya? Jadi teman-teman stay safe ya. Aku mau minum susu. Jadi dari kemarin sih aku minumnya air anget-anget mulu, dan ini tuh panas juga. Tadi aku habis minum air hangat, muka aku pucat ya. Iya pucat karena ini ya, apa namanya, karena emang aku dibarengin sama sakit dalam, kagak sih, maksudnya sakit bawaan gitu, karena emang kepalaku juga masih puter-puter. Nggak tahu juga antara karena gejalanya atau memang gejala covid,
kepala berputar atau gimana. Aku baru tahu juga kalau ada gejala COVID itu berputar. Cuman setahu aku sebelumnya memang sakit kayak demam gitu, terus kepala pusing berputar gitu. Jadi setelah itu oke teman-teman, jadi aku mau cerita dikit ya terkait PCR ini. Itu gratis sebenarnya teman-teman, cuman gratis itu ketika kalian tuh ngajuin ke puskesmas yang dekat rumah kalian, dan itu gratis ditandai dengan yang puskesmas yang terdaftar di BPJS kesehatan kalian gitu. Nah cuman kebetulan tes PCR itu hanya ada di jam dan hari kerja doang, bukan jam, maksudnya di hari kerja doang. Jadi di hari Senin sampai Jumat, kalau nggak hari Sabtu mungkin ada ya. Aku dikabarin sih bakalan mau tes PCR hari Senin, cuman karena dikarenakan hari ini hari Minggu di tanggal 27 itu maksudnya aku mau tahu hasilnya secepatnya apakah aku benar positif COVID apa enggak. Jadi aku mau yang berbayar aja, dan kebetulan ini sudah di cover oleh perusahaan aku ya. Oke, doain ya guys untuk hasilnya. Ngomong-ngomong, ini hari pertama aku isolasi mandiri dari semalam sih sebenarnya. Cuman hari ini tuh aku ngerasa penciuman aku hilang ya teman-teman. Jadi aku nyium something, kecuali minyak putih ini doang yang aku cium, tapi yang lain itu nggak ada. Aku mau berjemur hari ini tuh cuacanya panas teman-teman, cuman kurang panas, jadi aku bakal nunggu setengah jam lagi untuk berjemur. Hai teman-teman, sekarang ini aku lagi berjemur, dan bener ya nggak terlalu panas cuacanya, jadi nggak terlalu panas sinar matahari. Kedengar dan sih suaranya. Nah sekarang ini aku udah disiapin sama mamaku tuh air gelas ini, jadi minyak putih ya, biar jeruk. Itu disponsori oleh Scarlett. Mama aku tuh nyuruh aku untuk makan bawang putih sebelum aku tes PCR. Kita makan, kita cobain supaya ini kayak mukbang ya teman-teman. Ini udah mulai panas ya. Dan aku tadi baru makan setengah dan aku buang bawangnya sih. Ternyata rasanya pedas banget dan enak. Jadi aku nanti bakal coba lagi. Ini benar-benar kayak bukan mukbang.
Dan yang aku minum itu adalah es kelapa muda yang mama aku udah beli, ada 4 ya teman-teman, karena takut dikhawatirkan keluarga kena, jadi beli satu-satu. Jadi bahannya itu diinfokan dari pendeta aku. Jadi racikannya katanya ini bagus banget untuk yang penderita COVID. Jadi kelapa muda ini tuh bagus untuk orang yang akan tes COVID, entah itu swab antigen, swab rapid test, atau yang akan mau PCR. Kira-kira 30 sampai 1 jam, jangan terlalu panas, soalnya badan aku masih panas, masih hangat. Jadi jadinya karena terlalu banyak berjemur, jadi aku malah panas. Guys, ini udah jam setengah 10 dan aku udah 1 jam lebih ya berjemur tadi, dan ini hasilnya keringetan banget. Dan aku udah nyiapin lagi air panas dan tetesin minyak kayu putih, jadi aku hirup. Dan aku mau makan buah pir yang udah dipotong-potong, cuman aku mau pakai sanitizer dulu, udah aku tetesin di ini. Masukkan aja. Hai teman-teman, ini di hari kedua aku. Tadi pagi aku udah selesai PCR dan menunggu 8 jam. Harga untuk tes PCR-nya itu ada 900.000 dan hasilnya 8 jam setelah tes. Jadi sekitar jam 5 nanti akan ketahuan hasilnya seperti apa. Aku minta sih lewat email biar cepet. Gak tahu nih hasilnya kayak gimana. Ini aku udah selesai makan, udah selesai minum air hangat 1 gelas. Aku lagi menghirup ini apa namanya minyak kayu putih. Temen aku yang udah pernah COVID, jadi banyak aku tanya ke dia nggak terlalu buram juga tentang COVID, jadi aku bisa nanya ke mereka entah itu obatnya atau apa aja yang akan diminum atau apa aja yang dikonsumsi biar bisa terbebas dari virus ini. Doain ya teman-teman biar hasilnya keluar dengan hasil negatif. Oh iya, aku lupa ngejelasin ke kalian, di hari kedua aku ini aku kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Tapi kalau untuk indera perasa itu sedikit ya, jadi aku masih bisa merasakan rasa-rasa yang sangat tajam, misalnya kayak rasa asin itu masih terasa. Cuman kalau untuk indera penciuman ini masih benar-benar hilang, gak bisa mencium apapun. Halo guys, ini udah hari ke-7 aku dinyatakan positif COVID. Dan di hari ke-7 ini aku mau menceritakan bagaimana dari awal aku tes PCR sampai dengan gejala-gejala yang aku alami selama 7 hari ini. Tapi sebelum aku cerita, jangan lupa ya untuk teman-teman support aku selalu, doain aku biar aku cepet negatif, biar aku cepet sehat, dan biar aku bisa beraktivitas secara normal lagi.
Jadi di sini tuh aman ya teman-teman, bukan aman dalam arti gimana ya, karena kamar aku ini aku udah tutup pintunya. Jadi apa ya, kalau bisa dikatakan mungkin virus-virusnya sudah apa ya, udah nggak nyebar gitu loh. Ya gitu deh. Oke. Jadi tuh hari ini hari Sabtu dan kebetulan ini udah 7 hari ya di saat aku dinyatakan positif COVID. Cuman hebatnya itu, kan aku udah pernah bilang ke teman-teman semuanya kalau aku tuh mau yang namanya tes PCR, karena PCR itu lebih akurat daripada swab antigen, benar ya? Nah cuman lagi, oke, aku di hari Minggu yang sebelumnya itu aku keliling ya teman-teman, dari jam 3:30 mencari rumah sakit yang bisa untuk tes PCR. Nah di saat itu nggak ada gitu loh, nggak ada rumah sakit yang buka. Dan kebetulan saat itu ada juga rumah sakit klinik, maksud aku klinik, tapi dia tidak, labnya itu tutup di cuma setengah hari doang adanya. Karena aku penasaran berapa sih CT aku berapa, dan yakin gak nih gue kena virus COVID. Jadi aku akhirnya nyari-nyari ke tempat dimana yang katanya tuh buka tes PCR sampai 24 jam, dan aku menemukan, jadi itu namanya Bumame. Nah itu klinik, kayaknya sih kayak tempat posko gitu ya teman-teman, kayak posko khusus untuk COVID gitu. Jadi di situ sekitar jam 7 kurang aku baru banget nyampe ke sana. Tapi sayangnya guys, adalah ternyata di situ sistemnya lagi ngedown banget. Jadi aku dengan berat hati dan kakakku, jadi kita bertiga, kakak aku sama abang aku, jadi dia suami istri itu. Abang aku ini yang positif ya, dinyatakan positif di swab antigen. Kita tuh bertiga jadi ke sana dan baru nyampe juga, dan di situ ternyata sistemnya down. Itu kesel banget guys, kesel banget. Dan akhirnya kita tanya-tanya nih, Mbak di sini sistemnya kalau misalkan kita tunggu itu sampai jam berapa? Kata dia sampai jam 12 malam. Ya kali harus nunggu sampai jam 12 malam gitu nungguin sistem. Oke, akhirnya kita nggak jadi nih, kita langsung cus balik. Akhirnya aku menentukan akan di PCR di besok harinya. Jadi pagi-pagi aku pergi. Cuman karena aku menginginkan yang cepat hasilnya, jadi kan aku mencari-cari klinik atau rumah sakit atau laboratorium doang yang menyatakan tes PCR itu cepat gitu loh, cepat hasilnya keluar. Dan di situ aku menemukan emang di Bumame ini cepat. Jadi 10 jam itu kalian cukup bayar 700.000, sekitar 750 sampai 800.000 itu kalian udah bisa dapat hasilnya 10 jam dari hasil kalian tes itu. Dan itu dikirim, hasil tesnya itu dikirim secara online via email gitu teman-teman. Jadi kan praktis kan, nggak usah lagi ambil hasil dari sana. Ambulan guys, ambulan. Oke, ambulannya ke arah Rorotan, artinya itu pasien COVID lagi itu yang lewat. Next. Oke, jadi di saat itu tuh jadi kayak percuma ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Hari Seninnya pagi-pagi aku udah izin sama mamaku dan aku sendirian pergi ke Bumame.
Cuman sebelum itu aku tuh udah berdoa ya teman-teman, biar Tuhan ngasih hikmat kepada aku. Jadinya aku pergi ke klinik yang deket rumah, namanya klinik 2003 klinik. Nah di situ ternyata rame banget guys. Aku nanya sama petugasnya, karyawan sana. Aku nanya di sana tes PCR berapa, dan di situ mahal itu teman-teman, 900.000 itu harganya. Bener-bener harga dari Kemenkes yang ngasih harga gitu kan. Kemenkes kan ngasih patokin harganya 900.000 untuk tes PCR, tapi bener-bener dia kasih harga bener-bener 900.000 tok. Karena aku tipe orang yang nggak mau ambil sendiri ya, karena capek gitu loh bolak-balik, walaupun deket rumah tapi capek banget guys ya, harus mondar-mandir ke sana. Akhirnya aku bilang lewat email aja, gimana mbak? Dan kata mbaknya itu, nggak apa-apa, nanti bilang aja sama petugas yang di labnya. Oke, jadi aku nyantumin dong email dan nomor telepon aku, dan aku nanya nih, jadi hasil keluarnya tes PCR ini kapan? Dan kata dia cuma 8 jam ya teman-teman, 8 jam dengan harga 900.000 rupiah. Worth it banget sih teman-teman, worth it banget. Dan itu ya lumayan lah ya, daripada 10 jam di harus naik busway atau naik Gojek atau naik Gokar lagi, ngabisin duit. Dia mendingan yang deket rumah aja. Aku ambil hasilnya itu di jam 7 malam, karena aku udah lihat nih dari jam 5 belum nongol juga lewat email, jam 6 belum keluar juga nih lewat email nih, padahal aku udah nyantumin 2 email di situ. Oke, jadi aku terpaksa ke sana, ke kliniknya langsung di jam 7 malam. Masih rame sih di malam hari itu, masih rame, masih banyak yang ngantri. Dan ternyata itu banyak juga yang pasien COVID di sana yang lagi tes PCR dan atau yang ngambil hasilnya. Aku ambil ya teman-teman. Kebetulan petugasnya itu pelayanannya sih bagus, cuman pas aku cek mereka tuh banyak yang menyepelekan penyakit ya teman-teman. Jadi ada petugas cowok, ada 3 nih aku lihat di situ, dan dia itu salahnya sih nggak pakai masker, dan posisinya dia lagi batuk-batuk gitu loh. Kan aku jadi orang yang itu kesel gitu loh, kesel aja gitu loh. Dia itu kayak ngejepelekan penyakit gitu, padahal dia klinik gitu loh teman-teman, klinik. Tapi ya udahlah, kataku ya udahlah, nggak apa-apa, itu urusan dia ya, bukan urusan aku. Akhirnya aku dipanggil kan ya, nama aku dipanggil. Terus akhirnya aku maju ya ke depan, dan dia bilang mbak ini positif, jadi mbak jangan lupa 14 hari isolasi mandiri dan lapor ke puskes, katanya dia gitu. Ya udah, aku berarti bawa dong hasilnya ke rumah. Terus aku cek apa ini ya maksudnya. Jadi tuh di situ tuh ada tulisan bahasa kedokteran, terus ada angka-angka gitu. Dan ternyata setelah aku selidiki lagi hasil PCR itu, ternyata itu kandungan virus yang ada di tubuh aku gitu loh. Aku bilang sama temen aku yang dia udah pernah COVID, dan dia tuh ngasih tahu ke aku tuh ternyata hasilnya itu kecil ya teman-teman. Dia bilang virusnya dikit konat, kata dia gitu. Aku nggak ngerti nih maksudnya virus yang sedikit itu apaan, karena kan dengan angka 23 dan 24 itu kan sesuatu yang tinggi gitu loh. Ternyata setelah aku cek situsnya, beritanya, ternyata kalau untuk rasionya 23/24 itu berarti virus aku sedikit yang di tubuh. Karena untuk dibandingin 40 ya, kalau nggak salah di situ bandingin 40 sih. Jadi aku bilang nggak ada setengah lah. Kemungkinan berarti kalau misalkan 20 ke atas rasionya, CT-nya, artinya virus di dalam tubuh aku kurang dari setengah gitu. Gitulah teman-teman gambarannya.
Cuman kalau mungkin teman-teman di sini ada lulusan kedokteran, kalian bisa komentar di bawah tentang nilai CT aku. Oke, next. Jadi aku bakal mau cerita juga tentang gejala aku selama 7 hari ini ya, teman-teman. Jadi aku bakal menceritakan kepada teman-teman gejala apa sih yang aku alami selama 7 hari ini. Oke, jadi itu aku bakal kasih kalian foto-foto di mana ini kelihatan gak sih? Jadi tuh seluruh tangan aku tuh jadi kayak banyak banget ya namanya tuh bintik-bintik nih teman-teman, bintik-bintik merah. Itu tuh kayak lagi sakit DBD gitu loh. Terus enggak cuma di sini juga ada. Terus di leher juga ada. Cuman seingat aku nih, mungkin aku nggak tahu ya, temen-temen aku itu mungkin gejalanya beda-beda ya. Ada yang gejalanya yang parah banget, terus ada juga yang OTG, ada yang cuman kayak gejalanya nggak kayak orang COVID, tapi ada juga yang gejalanya bintik-bintiknya kelihatan banget di muka. Dan aku termasuk orangnya yang bintik-bintik enggak, maksudnya tuh kayak kayak bintik-bintik di tangan gitu, tapi di muka itu enggak. Oke, jadi kok ambulan lagi guys. Jadi tuh di hari kesekian ini, hari ke-7, aku tuh ngerasain yang namanya benar-benar keringet batu ya teman-teman. Keringet batu, apa itu namanya? Jadi tuh keringet aku tuh besar-besar gitu loh, kayak batu. Dan di sini ini hari ini tuh belum keluar bukan, maksudnya hari ini tuh belum yang namanya kelihatan banget. Tapi kemarin tuh wow, aku minum susu beruang tuh kagak panas ya teman-teman, kagak dingin juga tuh susu. Jadi aku minum tuh langsung sampai 1 botol, dan di situ pecah gitu loh, jadi keringet semua. Padahal situasi tuh kondisi ruangan itu lagi nggak panas. Aneh aja gitu loh. Apakah itu mungkin efek dari virus yang ada di tubuh aku atau gimana, aku nggak tahu. Oke, jadi juga setiap kali aku minum air panas, jadi emang ini ya langsung biur gitu loh, jadi kayak seluruhnya tuh pasti keringetan. Dan mungkin itu yang jadi salah satu sebab akibat kenapa aku jadi keringet batu ya teman-teman. Dan keringet batu itu yang menyebabkan aku jadi kayak kayak bintik-bintik apa sih, biang keringat ya, itu namanya biang keringat. Oke guys, ini adalah terakhir sebelum aku akhiri video ini. Jadi bagi teman-teman yang sedang dalam posisi aku, jangan patah semangat, hang there, kita pasti bisa cepat sembuh. Semangat untuk negatifnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang sedang mengalami COVID, rajin berjemur, karena itu sangat penting. Dan jangan lupa untuk minum vitamin, konsumsi obat-obat yang dianjurkan gitu oleh dokter, dan baca referensi yang positif ya teman-teman. Karena di luar sana tuh banyak banget pasien COVID yang udah sembuh, yang udah negatif. Dan itu jangan khawatir, karena COVID itu tidak mematikan, kecuali kalau kalian mau mempertahankan virus yang ada di tubuh kalian. Dan bagi teman-teman semua yang belum pernah merasakan COVID, jangan sampai kalian kena COVID, karena itu gak enak banget. Karena aku pribadi tuh orang yang aku bukan bangga ya kalau misalkan aku kena COVID, enggak. Tapi aku tuh merasa kalau gejala yang ada di tubuh aku itu tuh kayak orang kelingan gitu loh. Karena kok aku merasa tuh gatel banget loh, di seluruh tubuh gatel. Setiap kali kalian bangun tidur pasti kepala kalian berputar, dan terus tuh gak enak banget gitu loh teman-teman. Jadi please banget deh, untuk teman-teman yang merasa COVID itu enak, kalian tuh bakal makan banyak, kalian bakal diturutin oleh orang tua, dituruti segala macam, bakal diturutin lah pokoknya. Mindset kalian jangan berpikir seperti itu, kalian itu salah besar. Oke? Dan tetap ya teman-teman, kalau kalian tetap jaga kesehatan, pakai masker, pakai sanitizer kalau kalian
lupa gitu cuci tangan. Dan jangan lupa berpikir positif, minum vitamin, banyak makan, konsumsi yang panas-panas di dalam tubuh biar tubuh kalian ikutan panas. Karena aku pernah dengar dari seseorang dan aku lupa itu siapa, COVID itu akan hilang, COVID itu akan pergi bagi orang yang suka minum air hangat, air panas atau sesuatu yang panas. Jadi kayak contohnya tuh kalian coba makan deh bawang putih itu itu pedas banget ya teman-teman, kalian coba rasain. Terus kalian juga coba minum yang kayak jamu-jamu panas, itu kan tuh serba panas tuh. Kenapa? Karena COVID itu gak suka sama yang panas-panas, yang bikin gitu. Tapi kalau makanya ada yang bilang COVID itu suka ya namanya COVID itu datang kepada orang-orang yang pakai AC, orang yang jarang yang namanya berjemur. Nah itu emang banyak banget yang aku dengar seperti itu ya teman-teman. Cuman aku nggak tahu itu benar apa enggak, tapi yang aku dengar emang banyak banget orang yang beda-beda pun banyak banget yang ngomong gitu ke yang aku dengar. Jadi kalian bisa mengambil sisi positifnya dan buang yang negatifnya. Oke. Dan aku mau minta doanya teman-teman. 7 hari ke depan ini adalah penentuan dimana aku bisa tes swab lagi. Semoga hasilnya negatif. Untuk teman-teman semangat, semoga teman-teman semua bisa tetap sehat, stay safe, tetap terus berkarya juga, karena orang yang penderita COVID itu bakalan cepet melampun. Aku nggak tahu sih itu benar apa enggak, karena aku seharian ini 7 hari ini aku tetap kerja di rumah gitu loh, WFH. Jadi ya tetap aja berpikir gitu. Kesibukan aku ya, aku juga di rumah selain kerja, selain WFH itu adalah nulis ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang juga yang suka banget membaca, kalian bisa kunjungi situs platform tulis aku namanya Penulis Kelabu di Novelme. Itu judulnya Another Youth Heart. Cover ceritanya nih teman-teman, kalian bisa baca sepuasnya di situ. Karena aku tiap hari akan update minimal 2 bab dan maksimal bisa 5 bab. Dan jangan lupa untuk komen dan like dan share dong story aku Another Youth Heart. Dan kalian bisa lihat trailernya ada di Penulis Kelabu _ itu di Instagram aku. Kalian bisa lihat pemainnya, castnya siapa aja, dan itu pokoknya kalian bisa review sendiri deh ceritanya. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di luar sana dan tetap jaga kesehatan. Bye bye, see you in my next video.